Halo semuanya, kembali lagi bersama kami Watch Guys, channel yang akan menceritakan tentang alur film dari yang lama sampai yang baru. Kalian masih gak mampu nonton di platform berbayar kayak Netflix atau Disney Plus? Sama, kami juga. Haha, tapi gak apa-apa. Yang penting kalian jangan lupa untuk bahagia. Hehehe. Film yang akan kami review hari ini adalah film tentang masak-memasak, yaitu film yang berjudul Chef, tapi bukan Master Chef. Soalnya nanti ada Chef Juna. Ini film judulnya cuma chef doang, dan ini film sukses bikin admin pengen punya food truck. Chef bercerita tentang seorang koki profesional bernama Carl Casper yang harus kehilangan pekerjaannya di restoran karena tidak mau menuruti perintah bosnya, dan dipermalukan di internet karena berurusan dengan seorang kritikus makanan. Akhirnya Carl memutuskan untuk menjadi wirausahawan dengan cara menjual makanan keliling menggunakan food truck. Berkat dukungan dari orang-orang di sekitar dan sikap pantang menyerahnya, bisnis Carl semakin berkembang dan sukses. Chef dirilis pada tanggal 7 Maret 2014 dan disutradarai oleh Jon Favreau. Jon Favreau di sini juga berperan sebagai produsen, penulis naskah, dan pemeran Carl Casper. Gila, multitalent sekali ini orang. Film ini berdurasi selama 114 menit dan dibintangi oleh Jon Favreau sebagai Carl Casper, Sofia Vergara sebagai Ines, John Leguizamo sebagai Martin, Scarlett Johansson sebagai Molly, Amjad Anthony sebagai Percy, dan ada cameo dari Robert Downey Jr. sebagai Iron Man. Enggak, bercanda, sebagai Marvin. Dan masih banyak pemeran yang hebat yang gak bisa kita sebutin satu persatu. Film ini berhasil mendapatkan beberapa penghargaan dan nominasi. Salah satunya berhasil masuk nominasi Critics' Choice Movie Award untuk aktor terbaik di film komedi. Namun harus kalah dari film Birdman. Dan rating di IMDb untuk film ini sebesar 7,3. Sebelum lanjut dengerin cerita dari Watch Guys, kami mau kasih tahu kalau konten ini mengandung spoiler. So, kita kasih peringatan, spoiler alert! Kalau nggak keberatan dengan spoiler, silakan rebahan dengan nyaman dan yuk mari sini kita ceritain. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang chef yang bernama Carl Casper, dibantu dengan asisten kokinya yang bernama Martin, yang sedang mengolah babi untuk dibuat makanan enak tapi nggak halal. Kehidupan Carl sebagai koki membuat kehidupannya terbengkalai, mulai dari cerai dengan istrinya dan dia juga harus tinggal di sebuah apartemen yang sederhana. Namun Carl masih berusaha untuk dapat dekat dengan anaknya yang bernama Percy, walaupun sedikit susah untuk mengatur waktu karena dedikasinya sebagai koki. Carl pun mengajak Percy ke pasar untuk memilih bahan makanan karena nanti malam restoran tempat Carl bekerja akan kedatangan kritikus sekaligus food blogger terkenal di kota Los Angeles. Saat Carl sedang memilih bahan-bahan, tiba-tiba Percy bilang kalau dia pengen popcorn. Tapi Carl sebagai ayah yang baik menasihati anak satu-satunya untuk lebih memilih makanan seperti buah-buahan daripada popcorn karena buah-buahan lebih sehat dan segar. Akhirnya Carl pun memberikan Percy popcorn. Setelah belanja, Carl pun mengajak pulang Percy ke rumah mantan istrinya yang bernama Ines dan langsung balik ke restoran untuk siap-siap. Sekembalinya di restoran, Carl mempersiapkan seluruh bahannya untuk siap menyajikan menu baru yang spesial yang sudah Carl siapkan sedemikian rupa. Hingga Molly, seorang resepsionis restoran, ngasih tahu Carl kalau Riva yang merupakan owner restoran tempat Carl bekerja datang dan ingin ngomong dengan Carl dan mengacaukan seluruh rencana yang sudah Carl buat. Riva meminta Carl untuk menyajikan menu yang sama yang biasa disajikan di restoran tersebut. Namun Carl ingin menyajikan menu baru karena menu yang lama udah bertahun-tahun disajikan oleh restoran tersebut. Dan kritikus serta food blogger yang akan datang sudah pernah mencicipi menu lama di restoran tersebut. Dan hasilnya kurang memuaskan. Serta menurut Carl perlu ada pembaharuan. Sempat terjadi perdebatan di antara keduanya, namun udah pasti yang menang adalah Riva karena dia yang punya ini restoran. Akhirnya Carl menuruti apa yang dibilang oleh Riva. Singkat cerita, Carl menyajikan menu standar yang biasa restoran tersebut sajikan kepada kritikus serta food blogger terkenal yang bernama Ramsay. Bukan Gordon Ramsay, apalagi Aaron Ramsay, tapi Michael Ramsay. Kalian gak kenal?
Iya sama, soalnya terkenalnya cuma di ini film aja. Carl dan seluruh bawahannya pun menunggu hasil review makanan dari Ramsay yang biasa dia tulis di seluruh media seperti website, blog, Twitter, dan media-media lain. Namun ketika hasilnya keluar, Ramsay ini bilang kalau makanan yang dibikin sama Carl ini nggak enak. Kata Ramsay, coklat pada makanannya itu nggak melted dan menunya ngebosenin. Ngebaca tulisan-tulisan tersebut ngebuat Carl jadi sedih dan ngedon. Bayangin aja, selama bertahun-tahun hidup lo udah dedikasikan sebagai koki, tapi ada yang bilang kalau masakan lo nggak enak. Sedih itu pasti, kena mental. Gara-gara hal tersebut, Carl pun nggak tidur dan nggak pulang. Kan bener kena mental. Dia ngabisin waktunya semalaman di dapur restoran untuk ngebuat menu-menu baru seenak mungkin. Gak kerasa udah pagi, Martin dan Tony yang merupakan asisten masaknya Carl datang. Dan Carl langsung nyuruh mereka buat nyicipin menu-menu masakan yang udah Carl buat semalaman. Alhamdulillah, kata Martin dan Tony, soalnya mereka dapat sarapan gratis. Mereka berdua pun kesenangan, soalnya masakan Carl ini enak banget. Pas masih nyicip makanan, kedua asisten tersebut bilang kalau kritikan dari Ramsay tentang masakan Carl kemarin jadi trending di Twitter. Tapi Carl nggak begitu peduli, soalnya dia boomer, nggak ngerti dan nggak main Twitter juga. Pas sudah pulang kerja, Carl di rumah bareng anaknya, dan dia minta tolong ke anaknya buat bikinin akun dan ajarin main Twitter. Percy sebagai anak pun gak mau durhaka kepada orang tuanya, jadi dia nurutin aja permintaan tolong dari bapaknya, soalnya Percy takut gak dinafkahin lagi. Ketika mereka buka Twitter dan cari-cari tentang Chef Carl, mereka berdua kaget maksudnya. Soalnya banyak banget komentar-komentar netizen yang gak beradab, persis kayak netizen Indonesia. Di tweet milik Ramsay yang nge-review masakan Carl, banyak yang nge-reply jelek dan ngehina Carl gitu pokoknya. Akhirnya Carl yang sudah ngerti Twitter nantang Ramsay buat datang lagi dan cobain menu masakan baru yang bakal Carl bikin dan dijamin bakal enak banget. Tweet Carl pun dapat banyak retweet dari netizen-netizen yang kepo dan sempat trending juga. Hal tersebut ngebuat restoran tempat Carl bekerja jadi rame dan full booking. Soalnya netizen-netizen kepo ini mau lihat duel masakan antara Carl dan Ramsay. Carl pun sudah nyiapin menu masakan terenaknya, tapi tiba-tiba si Riva, anjing emang nih Riva, datang lagi dan nyuruh Carl buat nyiapin menu-menu standar yang biasa restoran tersebut sediakan. Ya kan anjing emang. Gue sebagai netizen kepo pun jadi kecewa. Carl yang denger hal tersebut pun kaget maksudnya. Soalnya orang-orang yang datang malam itu karena mau ngeliat duel Carl dan Ramsay, tapi justru Carl nggak dibolehin buat nyiapin masakan-masakan baru buatan Carl sendiri. Debat pun terjadi lagi dan akhirnya Carl yang udah nggak kuat dengan sikap Riva yang semena-mena langsung mutusin buat resign dan keluar kerja. Singkat cerita, datanglah si Ramsay yang udah siap buat nyobain menu baru dari Carl yang katanya enak banget. Tapi dia kaget maksudnya. Soalnya masakan yang datang sama kayak kemarin dan Ramsay juga nggak ngeliat Carl di dapur. Akhirnya Ramsay nge-tweet di Twitter kalau Carl ini takut buat tanding ulang dan dia bilang ke Carl kalau Carl ini pengecut, kayak gitulah ya. Pas Carl baru sampai rumah dan dia ngebaca tweet dari Ramsay, Carl pun marah dan balik lagi ke restoran. Bukan buat kerja, tapi buat ngelabrak Ramsay. Ia ngelabrak di depan banyak orang, kayak cewek-cewek SMA yang gak suka sama adik kelasnya yang lebih cantik. Hal tersebut pun disaksikan oleh netizen-netizen kepo yang datang dan haus akan drama. Mereka juga tak lupa buat ngevideoin Carl yang lagi marah-marah dan ngebuat video tersebut viral di internet. Karena video viral tersebut, nama baik Carl pun hancur dan ngebuat Carl susah buat nyari kerja. Dan itu ngebuat Carl jadi pengangguran. Sebenarnya Carl ini sempat ditawarin jadi chef di acara Hell Kitchen gara-gara video marah-marah Carl yang viral. Namun Carl tolak, soalnya itu emang bukan dirinya. Carl yang juga sempat ditawarin sama mantan istrinya yang bernama Ines buat buka food truck. Tapi Carl ini masih ragu gitu, soalnya dia tuh pengennya kerja di restoran, jadi chef. Singkat cerita, Ines dan Percy mau ke Miami, soalnya Ines ada kerjaan di sana. Nah, Ines ini minta Carl buat ikut, buat ngejagain dan nemenin Percy selama Ines kerja, dan bakal dibayar sama Ines. Carl yang masih jadi pengangguran, ya mau-mau aja lah pasti. Soalnya tugasnya dia itu cuma nemenin dan jagain anaknya sendiri, dan dibayar.
Gila, ini kerjaan impian gak sih? Gue juga mau. Dan ini juga merupakan pertama kalinya Percy ngerasain liburan lengkap bareng keluarganya. Setelah beberapa waktu, Carl pun mikir dan merenung buat nerima tawaran Ines buat buka food truck. Lagian juga dimodalin sama si Ines. Gila, Ines baik banget. Setelah ngomong dan diskusi sama Robert Downey Jr., akhirnya food truck yang Carl minta pun datang. Tapi kondisi truknya tuh parah banget. Carl dan anaknya pun benerin food trucknya biar bisa beroperasi. Mulai dari bersih-bersih, ganti perabotan, dan lain sebagainya. Akhirnya food trucknya pun bersih dan siap digunain. Tapi masih ada sedikit kendala. Carl ngerasa kalau bakal kesusahan kalau dia sendiri yang masak dan cuma dibantu sama anaknya yang masih belum ngerti apa-apa. Tapi mukjizat pun datang kepada orang-orang yang baik. Tiba-tiba datang Martin, salah satu asisten kepercayaan Carl di restoran Riva, yang bilang mau join food trucknya Carl karena Martin juga udah gak kuat sama sifatnya Riva. Dan akhirnya mereka bertiga pun mulai buka dan ngejalanin bisnis food truck yang diberi nama LJV, dengan pelanggan awal yaitu para kuli-kuli Jawa, dan para kuli-kuli Jawa tersebut pada suka dan bilang kalau makanannya enak banget. Lalu perjalanan dari food truck tersebut pun berlangsung dari Miami sampai ke LA. Dan di perjalanan bakal mampir di setiap kota-kota yang dilewatin buat ngejual makanan. Dan setiap singgah dan berhenti di kota-kota, food truck tersebut langsung ramai. Carl pun merasa ada yang aneh, soalnya kenapa bisa food truck mereka seramai ini. Bahkan sebelum food truck ini buka, udah ada yang antri panjang banget. Ternyata selama perjalanan, anaknya Carl, si Percy, selalu nge-tweet dan unggah foto-foto postingan di sosial media buat ngepromosiin food truck milik ayahnya. Dan alhasil video Carl yang dulu viral ngebuat orang-orang pada penasaran sama masakan dari Carl tersebut. Dan rela ngantri panjang buat nyobain seenak apa masakan Carl. Gokil si Percy, baru 10 tahun tapi udah jago buat marketing. Hari demi hari pun berlalu dan Percy minta izin ke Carl buat bikin video 1 detik per hari yang nantinya bakal digabungin buat kenang-kenangan. Dan perjalanan panjang mereka dari Miami pun sedikit lagi bakal selesai, soalnya sebentar lagi bakal nyampe LA. Di kota pemberhentian terakhir sebelum sampai ke LA, Carl dan Percy pun nonton konser musik sambil duduk-duduk di atas food truck. Carl pun bilang ke Percy kalau sebentar lagi mereka akan sampai ke LA. Dan sebentar lagi libur sekolah Percy juga bakal selesai. Carl pun bilang kalau nanti mereka bakal balik ke rutinitasnya masing-masing. Percy yang bakal sibuk sekolah dan Carl yang bakal sibuk ngurus food trucknya. Percy mau bantu Carl setiap hari Minggu pas libur sekolah, tapi ditolak sama Carl soalnya biar Percy bisa fokus sekolah. Mendengar hal tersebut, Percy pun sedih karena dia nggak pernah ngerasa sedekat ini sama bapaknya dari lahir. Tapi pas udah deket, masa harus pisah lagi? Sedih deh pokoknya. Percy pun cuma bisa nangis dan nerima keputusan Carl. Pas sampai LA, Carl pun nganter Percy ke rumah Ines dan mereka pun pisah lagi. Pas udah pisah sama anaknya, Carl pun ngerenung dan ngerasa ada yang salah. Dan gak berselang lama, Percy ngirim video 1 detik per hari yang udah dia bikin buat kenang-kenangan ke email Carl. Carl pun nonton video kenang-kenangan yang dibikin oleh anaknya sambil terharu. Video tersebut ngebuat Carl sadar apa yang salah dan segera nelpon anaknya. Dan bilang kalau Percy boleh bantuin Carl ngurus food truck setiap weekend dan libur sekolah. Dan setelah itu, scene berganti di sebuah tempat perkumpulan food truck dan terlihat Carl, Martin, Percy, dan Ines yang kayaknya udah berhenti dari kerjaan lamanya biar bisa fokus bantu ngurus food truck bareng Carl dan anaknya. Tiba-tiba pas lagi ngelayanin pelanggan, datanglah Ramsey buat beli makanan dari food truck milik Carl. Dan si Ramsey ini minta waktu buat ngomong berdua sama Carl. Dan dijelasin tuh sama si Ramsey kalau semua ledekan dan debat di Twitter ke Carl dulu itu cuma tuntutan pekerjaan biar mereka sama-sama bisa populer dan viral. Dan Ramsey ini gak ada maksud sama sekali buat ngatain Carl. Soalnya Ramsey nganggap semuanya itu cuma bercandaan dan seru-seruan aja. Ramsey juga gak nyangka kalau Carl ini bakal marah beneran sampai segitunya. Ramsey juga ngejelasin kalau dia baru ngejual situs web kulinernya dan baru dapat banyak duit. Ramsey juga bilang kalau dia baru beli sebuah restoran dan mau Carl jadi chef di sana. Tentunya Ramsey ngebebasin Carl buat masak apapun yang dia mau, gak kayak Riva dulu. Singkat cerita, Carl nerima tawaran dari Ramsey dan di akhir film Carl dan Ines rujuk dan nikah lagi. Dan ngebuat Carl, Ines, dan Percy jadi keluarga yang utuh.
happy ending. Moral story dari film ini banyak sih sebenarnya. Salah satunya jangan nyerah sama hal yang kita sukain dan jangan peduliin kata netizen. Hehe. Sekian review alur cerita dari Watch Guys. See you soon guys.